Shalom semuanya. Rabbi Shapira di sini. Video yang akan saudara tonton ini direkam beberapa jam sebelum serangan Amerika Serikat terhadap kapabilitas dan lokasi nuklir Iran tersebut. Saya mendesak saudara hari ini untuk mendengarkan dengan saksama apa yang Elohim izinkan saya bagikan kepada saudara sebelum serangan itu terjadi. Kata-kata ini valid dan benar hari ini lebih dari hari-hari sebelumnya. Meskipun kita sangat gembira melihat apa yang telah terjadi, namun bagi kita semua hari ini berarti kita sedang memasuki tahap akhir dalam perang terakhir yang akan membawa kita ke Milchemet Haimunah yang juga dikenal sebagai Gog dan Magog. Roh nubuat telah turun dan saat saudara menonton video ini hari ini, saya mendesak saudara bergegaslah dan bacalah The New Hamas serta persiapkan diri saudara untuk Milchemet Ha'emunah dan untuk bab berikutnya, bab terakhir dalam penyelesaian keselamatan bagi rumah Israel. Saksikanlah teman-teman, ini direkam tepat sebelum serangan itu benar-benar terjadi. Shalom semuanya, Rabbi Dr. Itzhak Shapira di sini. Saya yakin saudara sedang memperhatikan peristiwa di Israel dan Iran serta perang yang terjadi dan mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini, di bawah keyakinan Ruach HaKodesh, saya ingin menyampaikan pesan mendesak yang diungkapkan dalam buku saya, The Fall of Edom, tentang hari ini, saat ini, di sini, dan apa yang akan terjadi di hadapan kita. Pesan ini membawa peringatan mendesak bagi kita untuk beberapa pekan ke depan. Saya tidak mengatakan diri saya sebagai nabi, dan nubuatan itu dinamis. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara sesuatu yang Roh Kudus minta saya bagikan kepada saudara hari ini. Mohon bacalah buku The Fall of Edom. Jika saudara berbahasa Inggris, datanglah pada 29 Juni ke Yeshiva akhir zaman yang epik ini yang akan saya bagikan kepada saudara. Saat ini kita berada dalam sebuah operasi. Orang-orang yang seperti singa betina. Operasi yang baru dimulai bersamaan dengan perang melawan Iran ini ditemukan dalam Bilangan 23 ayat 24. Yang saya sudah membagikan beberapa video kepada saudara. Silakan tonton dan dengarkan. Namun hari ini saya ingin menunjukkan nubuatan yang mengejutkan dan menggetarkan. Bahkan dari potongan nubuatan dalam parasya Torah pekan ini. Suatu bangsa akan bangkit seperti singa betina, melompat seperti singa. Ketahuilah banyak negara ketika mereka terkena serangan seperti yang dialami Israel pada 7 Oktober, mereka butuh waktu untuk bangkit. Mereka butuh waktu untuk pulih. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara apa yang dikatakan Or HaChaim yang suci tentang hal ini agar saudara bisa mempersiapkan diri. Alasan Israel bangkit kembali. Dan penting untuk diingat bahwa tentara yang sama yang menyerang sekarang ini dengan sangat sukses. Sebuah negara dengan populasi 100 juta orang dibandingkan dengan hanya 9-10 juta orang adalah tentara yang sama yang mengalami kekalahan besar pada tanggal 7 Oktober. Mengapa tentara yang sama yang pernah mengalami kekalahan ini justru sekarang yang bangkit? Dengarkan apa yang dikatakan Or HaChaim kepada kita. Ini adalah pesan mendesak untuk kita semua dalam 2 pekan ke depan. Or HaChaim berkata, singa yang bangkit itu tidak seperti bangsa-bangsa lainnya yang tidak terampil dalam peperangan, yang tidak berperang dengan gagah berani. Ia akan bangkit seperti seekor singa betina dan akan menembus pertempuran, akan mengalami mujizat. Lihatlah, tidak seperti tentara manapun di dunia, singa Yehuda memiliki kekuatan untuk bangkit secara supranatural. Dan apa yang sedang saudara saksikan sekarang adalah Israel yang bangkit dengan cara yang supranatural. Kami hampir sepenuhnya melumpuhkan tentara Iran dalam waktu 8 hari. Perhatikan, saat saya membuat video ini untuk saudara, kita sedang berada di hari ke-8 perang. Hal berikutnya yang dikatakan Or HaChaim cukup mengerikan.
Saya ingin saudara mendengarkan ini saat Israel sedang bangkit saat ini secara supranatural. Ingatlah bahwa nama operasi ini sudah tersandi di dalam kitab ini. Bilangan 23 ayat 24. Dan di sini Or Hachaim melanjutkan dan berkata, dia akan bangkit dengan cara yang dahsyat pada saat ini. Dan kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada saat para tawanan berada di dalam terowongan, menderita dalam penderitaan yang hebat. Dia akan keluar dengan mujizat-mujizat pada saat itu. Saya sudah mengatakan ini kepada saudara berkali-kali. Pertama di buku The New Hamas, kemudian The Fall of Edom. Dan sekarang saya memberitahu saudara bahwa tanggal 7 Oktober adalah tanda bahwa singa akan segera bangkit. Dan kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi, perhatikan ini, pada saat para tawanan berada di dalam terowongan ketika mereka akan mengalami penderitaan yang hebat. Dan ini adalah tanda bagi kita tentang kedatangan Mesias. Saya sudah menulis tentang hal ini di The New Hamas. Dan dikatakan dalam Yesaya 24 ayat 21, 22, dan 23. Mereka akan dikumpulkan di dalam terowongan saat para tawanan dikumpulkan dan akan dikurung di dalam penjara. Tetapi setelah beberapa hari mereka akan diingat sebab Adonai semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Saudara-saudara, kehadiran Elohim akan segera dinyatakan kepada seluruh dunia saat ini. Saya percaya 2 pekan yang kita jalani sekarang adalah pekan-pekan yang sangat krusial bagi bangsa-bangsa dan disebut masa berur terakhir. Dunia harus memilih dan yang lucu adalah seluruh dunia sedang bertarung satu sama lain saat ini juga. Siapa yang akan memerintah dunia? Siapa yang akan berada di puncak dunia? Ketahuilah kata sotoh dalam bahasa Ibrani adalah Gag yang berasal dari kata Gog. Dan menariknya di akhir nanti ketika semuanya telah selesai, Israel akan berada di puncak dunia dan ada peringatan bagi bangsa-bangsa termasuk Amerika Serikat saat ini. Jangan menghalangi jalan Israel pada saat ini. Israel harus melakukan apa yang memang harus dilakukan oleh Israel. Singa akhirnya telah terbangun. Seperti dikatakan Or Hachaim kepada kita. Kebangkitan ini akan terjadi ketika singa berada dalam penawanan. Dalam penawanan ia akan bangkit dan Israel sedang bangkit. Betapa ironisnya bahwa dalam Haftarah pekan ini kita membaca tentang Rahav yang berkata bahwa para pengintai belum juga tidur ketika ia mendatangi mereka di sotoh rumahnya. Kepada Gog, kepada bangsa-bangsa, kepada para pemimpin. Dan ia berkata kepada para pria itu, aku tahu bahwa Adonai telah menyerahkan negeri ini kepadamu, karena ketakutan terhadapmu telah menimpa kami, dan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapimu. Para pengintai itu belum tidur saat ia naik menemui mereka. Ia berkata, aku tahu Elohim telah memberikan negeri ini kepadamu. Dan perhatikan apa yang ia katakan. Sebab yang kekal, Elohimmu adalah satu-satunya Elohim. Di langit di atas dan di bumi di bawah ini. Siapakah Israel yang kecil itu? Siapakah sebenarnya bangsa yang kecil itu? Kita perlu tahu hari ini siapakah orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang akan berperang sekarang ini. Dan di hadapan kita ada Elohim yang kekal. Elohim di surga, di atas dan di bawah ini. Dia adalah Elohim atas segalanya dan sedang berjalan di depan kita saat ini. Ada peringatan hari ini. Cina, jika kamu pikir bisa ikut campur tangan dalam perang ini, kamu akan jadi abu jika berurusan dengan Israel. Korea Utara, kamu pikir kamu ingin berperang untuk Iran dan bersama Iran? Hati-hatilah, bahkan Amerika Serikat saat ini harus berhati-hati untuk tidak ikut campur dan tidak melakukan intervensi.
Betapa mengejutkannya bagi kita semua hari ini melihat hal ini terjadi, dan ada peringatan bagi bangsa-bangsa karena hari ini adalah hari ke-8, dan pada hari ke-8 saat ini kita melihat berita utama yang muncul sekarang, dan saya kutip dari bahasa Ibrani. Israel memberitahu pemerintahan Trump, kami tidak akan menunggu 2 pekan. Kemungkinan besar kami akan bertindak tanpa kalian pada fasilitas nuklir terakhir yang harus dihancurkan. Jika saya orang Iran hari ini, saya akan gemetar hari ini. Dan dengarkan saya, saudara semua yang hari ini khawatir akan nasib Israel. Ingat, jangan khawatir. Jangan khawatir. Israel merilis pernyataan hari ini di hari ke-8 perang dan mengatakan kami tidak akan menunggu 2 pekan yang krusial. Saya sudah bahas ini di video The New Hamas dan The Fall of Edom, tapi belum menghubungkan semuanya sampai hari ini. Sekarang izinkan saya menghubungkannya untuk saudara. Saya pernah membahas Daniel pasal 10 ayat 12 di mana Nabi Daniel berkata, namun pemimpin kerajaan orang Persia menentangku. Perhatikan, selama 21 hari. Mikhael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolongku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Berapa hari dia tertahan bersama raja Persia? Selama 21 hari. Israel memberitahu Presiden Trump bahwa mereka tidak akan menunggu 2 pekan dari hari ke-8. 8 tambah 14 adalah 22. Ini adalah 1 hari setelah 21 hari di mana Nabi di sini berbicara tentang tertahan di Iran, di Persia, yaitu Iran selama 21 hari. Saudara-saudara, sesuatu yang besar akan terjadi sebelum hari ke-21, mungkin selama hari ke-21. Kita tidak memahami semua yang terjadi di surga. Namun kita tahu satu hal dengan pasti tentang apa yang disampaikan Nabi kepada kita di sini. Perhatikan ayat berikutnya. Dia berkata, jadi aku datang untuk membuatmu mengerti apa yang akan menimpa bangsamu di akhirat hayamim. Karena ada sebuah penglihatan untuk hari-hari itu. Ini benar-benar menakjubkan bagi kita untuk memahami dan mendengar bahwa Nabi Daniel mengatakan kepada kita nubuat tentang 21 hari adalah nubuat hari-hari terakhir. Di sini Israel mengatakan itu tidak akan melewati 21 hari. Saudara-saudara, kita harus memahami hari-hari ketika singa bangkit dan mereka menjadi tawanan adalah hari-hari di depan kita yang berbicara tentang konflik dengan Iran. Hingga hari ke-21, itu tidak akan berlanjut lebih dari itu. Apakah saya bisa salah? Saya bisa saja salah. Tapi saya memberitahu saudara yang dikatakan para nabi dan para rabi, agar saudara memahami apa yang akan terjadi di hadapan kita hari ini. Dan bangsa manapun yang bergabung dengan Persia pada periode waktu ini, saya akan mengeluarkan peringatan hari ini. Saya akan katakan bahkan Amerika Serikat, jika engkau tidak bergabung hari ini, sebaiknya menyingkir dan jangan ikut campur. Israel akan melakukan sesuatu yang bersejarah dan bersifat nubuat antara sekarang ini hingga hari ke-21. Perhatikan hal-hal tersebut. Ketahuilah, Rabbi Tzadok dari Lublin menjelaskan sesuatu yang penting bagi kita. Tentang perang ini khususnya yang akan datang sekarang dan yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengatakan sebelum pemberian Torah, Amalek telah datang. Sebelum masuk ke negeri itu, Bileam telah datang. Sebelum bait suci ketiga didirikan, perang dengan Amalek yang juga dikenal sebagai Gog akan datang. Bangsa manakah yang bangkit sekarang melawan Israel untuk menggenapinya? Itu adalah Persia, seperti kata Daniel, yang merupakan gambaran Gog. Kita harus memahami zaman kenabian yang kita jalani dan mengingat apa yang dikatakan Or HaChaim. Bahwa ini akan menjadi pertempuran penuh mujizat karena singa betina itu akan beralih dari berbaring menjadi melompat dalam tanda-tanda keajaiban. Kita akan menyaksikannya. Apakah panggilan bagi bangsa-bangsa sekarang? Apakah panggilan bagi Amerika Serikat? Akankah Amerika Serikat bergabung? Jika Donald Trump cerdas, dia akan segera bergabung dengan Israel. Dan saya hanya punya firasat.
bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan Elohim Israel. Dengarkan yang saya katakan. Jangan khawatirkan Israel, khawatirkanlah Amerika. Jika saudara ingin melihat berkat dari Amerika terus berlanjut, Amerika akan bergabung dalam pertempuran ini. Israel akan menang dengan cara apapun pada hari ke-21. Be'ezrat Hashem, dengan pertolongan Elohim. Apa yang akan dilakukan Amerika? Masih harus dilihat. Tapi saya percaya Amerika masih punya orang-orang yang mendengar suara Elohim dan akan bergabung dengan kami. China, Korea Utara, berhati-hatilah. Rusia, berhati-hatilah. Jangan ikut campur saat ini. Teman-teman, inilah pesan nubuat untuk saudara hari ini. Saya mendorong saudara untuk membaca buku-buku saya, The New Hamas, The Fall of Edom, lakukan pre-order Milk-Hemet Haimunah, dan yang terpenting datanglah pada tanggal 29 Juni ke Yeshiva ini. Karena waktunya semakin singkat dan hari ke-21 hampir tiba. Dan itulah hari-hari di mana kita akan melihat para tawanan, Be'ezrat Hashem, juga dibebaskan. Saya tunggu komentar, share, dan like dari saudara. Shalom semuanya. Teman-teman, setelah saudara melihat bom-bom Amerika dijatuhkan, mungkin saudara bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya mengundang dan juga mendorong semua orang pada hari ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Milk-Hemet Haimunah benar-benar sedang menjadi kenyataan di babak akhir ini. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari akhir. Mari kita persiapkan diri kita untuk apa yang akan datang. Saya mengundang saudara membaca The New Hamas, The Fall of Edom. Sebelum buku terakhir saya di seri ini, Milk-Hemet Haimunah. Saksikan video dan pengajaran yang akan kami bagikan kepada saudara dalam hari-hari dan pekan-pekan ke depan. Elohim memberkati saudara dan mari kita tetap memandang kepada Elohim.